Pada usia lanjut, tubuh tidak lagi bekerja seefisien saat muda. Proses metabolisme melambat, sistem pencernaan lebih sensitif, dan kebutuhan nutrisi pun berubah. Banyak lansia mengira bahwa semua buah itu sehat tanpa pengecualian. Padahal, ada buah-buahan tertentu yang justru bisa menjadi beban bagi tubuh, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau tanpa memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing. Misalnya saja, buah-buahan yang tinggi gula alami bisa meningkatkan kadar gula darah dengan cepat, dan ini sangat berisiko bagi penderita diabetes atau pradiabetes. Sementara itu, buah dengan kadar asam tinggi dapat memperparah gangguan lambung seperti MAC atau reflux asam. Tak hanya itu, ada juga buah yang tampaknya aman, tapi ternyata bisa bereaksi dengan obat-obatan yang rutin dikonsumsi oleh lansia. Selain itu, sistem pencernaan lansia cenderung lebih lambat, sehingga buah yang tinggi serat tak larut atau terlalu keras bisa menyebabkan sembelit atau gangguan lambung. Buah-buahan tertentu bahkan bisa memperberat kerja jantung dan ginjal, terutama jika mengandung kadar kalium atau natrium yang tinggi. Maka dari itu, menjadi sangat penting bagi lansia untuk tidak asal pilih buah. Meski terdengar sehat, tidak semua buah cocok untuk semua usia. Apalagi bila lansia sedang menjalani pengobatan rutin atau memiliki riwayat penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atau gangguan ginjal. Kebijaksanaan dalam memilih buah bukan berarti membatasi hidup. Justru sebaliknya, ini adalah cara untuk hidup lebih panjang dan nyaman. Bahkan, sebagian besar masalah kesehatan ringan yang dirasakan oleh lansia, seperti pusing, kembung, sulit tidur, atau kesemutan, bisa jadi berawal dari pola makan, termasuk konsumsi buah yang tidak sesuai. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang buah-buahan sangatlah penting, agar lansia bisa tetap menikmati manfaat buah tanpa menimbulkan efek samping. Nah, setelah kita memahami mengapa lansia perlu lebih berhati-hati dalam memilih buah, sekarang waktunya kita bahas satu persatu buah yang perlu diwaspadai. Kita mulai dari buah yang terkenal lezat, beraroma kuat, dan sangat digemari banyak orang, tapi ternyata bisa sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh lansia dalam kondisi tertentu. Yuk, kita lanjut ke buah pertama, durian. Siapa yang tidak kenal durian? Buah ini memang punya tempat khusus di hati banyak orang. Aromanya yang kuat, teksturnya yang lembut seperti krim, dan rasa manis legitnya membuat durian sering dijuluki raja buah. Tapi di balik kenikmatannya, durian menyimpan risiko yang cukup serius, terutama bagi lansia usia 60 tahun ke atas. Durian mengandung kalori dan lemak yang cukup tinggi. Dalam 100 gram daging durian saja, bisa terdapat lebih dari 140 kalori. Padahal, lansia cenderung tidak terlalu aktif bergerak, sehingga asupan kalori yang berlebihan bisa cepat menumpuk menjadi lemak dalam tubuh. Jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik, konsumsi durian dapat menyebabkan kenaikan berat badan yang tidak sehat dan berisiko memicu berbagai masalah metabolik. Yang lebih perlu diwaspadai adalah kandungan gula dalam durian. Meskipun gula dalam buah tergolong gula alami, namun bagi lansia yang memiliki risiko atau sudah menderita diabetes, konsumsi durian dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cukup tinggi. Selain itu, buah ini juga mengandung alkohol alami dari proses fermentasi, yang bisa memperburuk kondisi tubuh jika dikombinasikan dengan obat-obatan tertentu atau dikonsumsi dalam jumlah besar. Tak hanya itu, durian juga tinggi kalium. Kalium memang dibutuhkan tubuh, tetapi bila berlebihan, terutama pada lansia dengan gangguan ginjal, bisa menimbulkan dampak serius, seperti gangguan irama jantung. Banyak lansia tidak menyadari bahwa fungsi ginjal mereka sudah tidak sebaik dulu, dan konsumsi durian yang tidak terkontrol dapat memperburuk kondisi ini. Ada juga fakta bahwa durian bisa meningkatkan tekanan darah. Buah ini punya efek panas bagi tubuh, dan bagi penderita hipertensi atau yang memiliki riwayat penyakit jantung, kondisi ini bisa berbahaya. Beberapa kasus serangan jantung mendadak pada orang tua pernah dikaitkan dengan konsumsi durian berlebihan, terutama bila dikonsumsi bersamaan dengan alkohol atau kopi. Jadi, apakah lansia benar-benar harus menghindari durian sepenuhnya? Tidak juga. Jika kondisi tubuh sehat dan tidak ada masalah medis serius, durian masih bisa dinikmati sesekali dalam jumlah yang sangat kecil, misalnya 1-2 biji kecil saja, dan tidak bersamaan dengan obat atau minuman berkafein. Namun, bagi yang sudah punya tekanan darah tinggi, masalah jantung, atau gula darah yang tidak stabil, sebaiknya hindari durian sama sekali demi menjaga keselamatan. Setelah membahas durian yang lezat tapi penuh risiko, mari kita beralih ke buah berikutnya. Mungkin buah yang satu ini tidak sepopuler durian, tapi banyak juga dikonsumsi karena aromanya yang khas dan mudah ditemukan di pasar. Namun siapa sangka,
Buah ini juga menyimpan potensi bahaya bagi para lansia, terutama untuk mereka yang punya masalah pencernaan dan kadar gula yang mudah melonjak. Yuk, kita lanjut ke buah kedua, nangka. Setelah durian yang tinggi kalori dan berisiko bagi jantung serta gula darah, sekarang kita beralih ke buah lain yang sering dianggap sepele tapi bisa menjadi sumber masalah bagi lansia, nangka. Buah yang satu ini memang punya aroma yang khas dan rasa manis yang menggoda. Apalagi daging buahnya kenyal, cocok disantap langsung, dijadikan campuran kolak, bahkan digoreng menjadi camilan. Tapi hati-hati, nangka menyimpan potensi bahaya yang tidak kalah serius bagi orang usia lanjut. Nangka dikenal sebagai buah yang menghasilkan gas dalam sistem pencernaan. Ini terjadi karena kandungan serat tak larut dan senyawa alami dalam nangka yang dapat memicu fermentasi di dalam usus. Akibatnya, lansia yang mengonsumsi nangka dalam jumlah sedang saja bisa mengalami perut kembung, begah, bahkan rasa sesak akibat tekanan gas di lambung. Kondisi ini bisa sangat mengganggu kenyamanan, terutama bagi lansia yang memang sudah memiliki gangguan pencernaan seperti MAC, GERD, atau usus yang sensitif. Selain menyebabkan gas, nangka juga cukup tinggi gula. Dalam 100 gram nangka matang, terkandung sekitar 20 gram karbohidrat, sebagian besar berupa gula alami. Jika dikonsumsi dalam porsi besar atau tanpa memperhatikan kadar gula darah sebelumnya, nangka bisa memicu lonjakan glukosa yang signifikan. Bagi lansia penderita diabetes atau prediabetes, ini tentu sangat berbahaya. Gula darah yang melonjak tiba-tiba bisa menimbulkan rasa pusing, lemas, dan jika sering terjadi, bisa mempercepat kerusakan organ tubuh secara perlahan. Ada juga kekhawatiran tentang interaksi antara nangka dan obat diabetes. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nangka bisa memengaruhi efektivitas obat antidiabetes tertentu. Ini berarti, meskipun seseorang sedang rutin minum obat untuk menurunkan gula darah, efeknya bisa berkurang atau bahkan tidak bekerja dengan baik saat bersamaan mengonsumsi nangka. Bayangkan betapa rumitnya dampak yang bisa terjadi jika ini tidak disadari. Tak hanya itu, nangka juga cukup berat dicerna. Teksturnya yang kenyal dan seratnya yang kasar bisa menyulitkan sistem pencernaan lansia, apalagi jika gigi dan kemampuan mengunyah sudah mulai menurun. Akibatnya, sebagian besar lansia mungkin tidak bisa mencerna nangka dengan sempurna, dan ini bisa menyebabkan sembelit atau buang air besar yang tidak tuntas. Lalu, bagaimana solusinya? Jika masih ingin menikmati rasa nangka, pastikan hanya mengonsumsi dalam jumlah kecil, maksimal 2-3 potong kecil saja. Dan sebaiknya dikunyah hingga benar-benar halus. Lansia dengan riwayat gangguan lambung, gas berlebih, atau yang sedang menjalani pengobatan diabetes sebaiknya menghindari nangka sepenuhnya demi menjaga kestabilan kondisi tubuh. Setelah membahas nangka, kita mulai melihat pola yang berulang. Buah yang tampaknya manis dan menggoda ternyata tidak selalu ramah untuk usia lanjut. Nah, di buah berikutnya, kita akan membahas jenis buah yang kecil bentuknya, tapi tinggi kandungan gula dan sering dianggap aman hanya karena ukurannya. Padahal, jika dikonsumsi berlebihan, buah ini bisa memicu gangguan pada gula darah dan ginjal. Yuk, kita lanjut ke buah ketiga, anggur. Setelah membahas nangka yang tinggi gula dan bisa memicu gangguan pencernaan serta interaksi obat, kini kita masuk ke buah yang tampak mungil namun bisa menjadi jebakan manis bagi lansia, anggur. Banyak orang tua yang menyukai anggur karena rasanya yang manis, teksturnya lembut, dan mudah dikunyah. Tidak heran jika buah ini sering dijadikan camilan sehat. Tapi sayangnya, tidak banyak yang tahu bahwa di balik kepraktisan dan rasanya yang menggoda, anggur juga bisa menjadi sumber masalah bagi tubuh lansia. Anggur mengandung fruktosa, yaitu jenis gula alami yang cukup tinggi. Dalam satu cangkir anggur, sekitar 150 gram, terkandung lebih dari 20 gram gula. Jumlah ini setara dengan 2 sendok makan gula pasir. Bagi lansia yang memiliki kadar gula darah tidak stabil, mengonsumsi anggur dalam jumlah sedang saja bisa menyebabkan lonjakan glukosa yang cepat. Bahkan, jika anggur dijadikan jus tanpa ampas, lonjakan gula darah bisa terjadi lebih cepat karena serat alaminya hilang. Yang membuatnya lebih berbahaya, ukuran anggur yang kecil membuatnya mudah dikonsumsi dalam jumlah besar tanpa terasa. Dalam sekali duduk, seseorang bisa menghabiskan puluhan butir anggur tanpa sadar bahwa ia sedang menumpuk asupan gula yang tinggi. Inilah yang menjadikan anggur berbahaya bagi lansia, terutama mereka yang memiliki risiko diabetes, obesitas, atau sedang menjalani diet rendah gula. Tak hanya soal gula, anggur juga mengandung senyawa yang dapat mengganggu metabolisme obat, terutama obat pengencer darah seperti warfarin. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi anggur, terutama yang merah atau ungu,
dapat memengaruhi fungsi hati dalam memetabolisme obat. Ini bisa membuat efek obat menjadi terlalu kuat atau justru tidak efektif. Untuk lansia yang mengandalkan obat setiap hari, hal ini jelas bisa mengganggu kestabilan tubuh. Selain itu, kandungan kalium dalam anggur juga perlu diperhatikan. Meskipun kalium baik untuk tekanan darah, pada lansia dengan gangguan ginjal, kadar kalium tinggi bisa membebani ginjal dan meningkatkan risiko komplikasi jantung. Buah ini juga tergolong dingin di sistem pencernaan, yang bisa menyebabkan diare ringan pada sebagian orang tua, terutama jika dimakan dalam kondisi perut kosong atau dalam jumlah banyak. Namun, apakah itu berarti anggur harus dihindari sepenuhnya? Tidak juga. Jika dikonsumsi dalam jumlah kecil, maksimal 5-6 butir per hari, dan tidak bersamaan dengan obat, anggur masih bisa dinikmati oleh lansia yang tidak memiliki masalah metabolik atau ginjal. Pastikan juga memilih anggur yang masih segar, bukan yang diawetkan atau dikemas dalam sirup manis, karena itu justru meningkatkan kadar gula lebih tinggi lagi. Setelah melihat bagaimana buah kecil seperti anggur dapat membawa dampak besar bagi tubuh lansia, kini kita beralih ke buah yang mirip secara visual dan aroma dengan nangka, tapi dengan karakter yang bahkan lebih berat di lambung. Buah ini sering hadir dalam jajanan pasar, digoreng atau dimakan langsung karena rasanya manis dan legit. Tapi bagi lansia, buah ini bisa menjadi bom waktu bagi kolesterol dan asam urat. Yuk, kita lanjut ke buah keempat, cempedak. Setelah mengenal anggur yang tampak mungil namun bisa menggoyang kestabilan gula darah dan interaksi obat, kini kita menuju buah lain yang sering menyamar sebagai nangka. Ya, cempedak. Saudara dekat dari nangka ini memiliki aroma yang tajam, rasa yang manis legit, dan sering dijadikan gorengan favorit di sore hari. Meski nikmat disantap bersama teh hangat, cempedak menyimpan risiko tersembunyi yang harus diperhatikan, terutama oleh lansia. Cempedak memiliki kemiripan bentuk dan rasa dengan nangka, namun sebenarnya ia mengandung kalori dan lemak yang lebih tinggi. Ketika digoreng, kandungan kalorinya melonjak drastis dan menjadikannya salah satu buah yang paling berat bagi sistem pencernaan lansia. Bayangkan saja, satu potong cempedak goreng bisa mengandung lebih dari 200 kalori, belum lagi minyak trans dari proses penggorengan yang berisiko bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Selain itu, cempedak memiliki kadar kolesterol jahat, LDL, yang bisa meningkat secara tidak langsung karena tingginya kandungan lemak jenuh, terutama saat diolah dengan cara digoreng. Kolesterol tinggi pada lansia bisa memicu berbagai komplikasi serius, mulai dari penyumbatan pembuluh darah, serangan jantung, hingga stroke. Dan seringkali, gejala-gejala ini tidak terasa hingga kondisinya sudah cukup berat. Yang lebih perlu diwaspadai adalah potensi cempedak dalam memicu asam urat. Buah ini kaya purin, zat yang di dalam tubuh akan diubah menjadi asam urat. Pada lansia, fungsi ginjal biasanya tidak sekuat dulu, sehingga kelebihan asam urat sulit dibuang dan menumpuk di sendi. Akibatnya, timbullah rasa nyeri, bengkak, dan peradangan, terutama di jari-jari kaki dan tangan. Banyak lansia yang mengira itu hanya pegal biasa, padahal sebenarnya itu adalah gejala awal dari asam urat tinggi. Cempedak juga memiliki tekstur berserat kasar, sehingga sulit dicerna oleh sistem pencernaan lansia yang sudah mulai lamban. Apalagi bila gigi sudah tidak lagi lengkap atau kemampuan mengunyah menurun, maka sisa-sisa makanan yang tidak hancur sempurna bisa menimbulkan masalah seperti sembelit atau bahkan sumbatan ringan di usus. Kombinasi ini membuat cempedak menjadi buah yang kurang ideal untuk dikonsumsi lansia secara rutin. Namun, bukan berarti lansia tidak boleh menyentuh cempedak sama sekali. Jika benar-benar ingin menikmatinya, pastikan dalam jumlah sangat kecil, tidak digoreng, dan dikonsumsi hanya sesekali saja. Dan yang paling penting, kenali kondisi tubuh masing-masing. Jika sudah ada riwayat kolesterol tinggi, asam urat, atau masalah pencernaan, sebaiknya hindari cempedak sama sekali demi menjaga kenyamanan dan kestabilan kesehatan jangka panjang. Menariknya, buah yang tampak, manis, dan menggoda justru menjadi jebakan bagi kesehatan lansia. Dari durian yang berat, nangka yang memicu gas, anggur yang tinggi gula, hingga cempedak yang bisa memicu kolesterol dan asam urat, semuanya memberi satu pesan yang jelas, tidak semua buah cocok untuk semua usia. Nah, dari buah yang berat dan kaya lemak, kita lanjut ke buah yang tampaknya ringan dan menyegarkan, namun ternyata bisa menyimpan bahaya tersembunyi jika dikonsumsi dalam kondisi tertentu. Terutama jika buah ini sudah terlalu matang. Rasa manisnya bisa membuat kita lupa bahwa di balik kelembutan itu tersembunyi kadar gula yang sangat tinggi. Yuk, kita lanjut ke buah kelima, mangga yang terlalu matang. Setelah kita membahas cempedak yang tinggi kalori dan bisa memicu kolesterol serta asam urat,
Sekarang kita berpindah ke buah yang lebih umum dan sering dijumpai di banyak rumah, mangga. Buah yang satu ini memang sangat digemari, bukan hanya karena rasanya yang manis dan menyegarkan, tetapi juga karena mudah didapat, apalagi saat musimnya tiba. Tapi yang perlu diwaspadai, terutama bagi lansia, adalah mangga yang sudah terlalu matang. Mangga matang memang menggoda. Warnanya cerah, aromanya manis, dan dagingnya sangat lembut. Namun, saat buah ini terlalu matang, kadar gulanya meningkat drastis. Proses pematangan alami pada buah menyebabkan konversi dari pati menjadi gula sederhana, seperti glukosa dan fruktosa. Itu sebabnya, mangga yang terlalu matang rasanya sangat manis, dan ini menjadi perhatian serius bagi lansia, terutama penderita diabetes atau mereka yang sedang menjaga kadar gula darahnya tetap stabil. Satu buah mangga matang berukuran sedang bisa mengandung lebih dari 45 gram gula, bahkan setara dengan beberapa sendok makan gula pasir. Jika dimakan utuh dalam sekali duduk, maka tubuh lansia akan langsung menerima lonjakan gula yang cukup besar. Akibatnya bisa terjadi hiperglikemia ringan hingga sedang, yang ditandai dengan rasa lemas, pusing, sering buang air kecil, bahkan mual. Apalagi jika mangga dikonsumsi sebagai jus tanpa serat, maka dampaknya bisa lebih cepat dan kuat terhadap kadar glukosa darah. Selain kandungan gula, mangga yang terlalu matang juga lebih mudah difermentasi di dalam usus. Artinya, buah ini bisa menghasilkan gas dan menyebabkan rasa begah, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau saat perut kosong. Ini bisa memperburuk kondisi lambung pada lansia yang memiliki MAC, GERD, atau sistem pencernaan yang lemah. Rasa tidak nyaman ini mungkin tidak langsung terasa, tetapi bisa memengaruhi kualitas tidur atau aktivitas harian lansia. Yang sering tidak disadari, mangga juga bisa merangsang produksi asam lambung berlebihan. Meskipun buah ini tidak seasam jeruk atau nanas, namun bagi beberapa orang, terutama yang sensitif, kandungan gulanya bisa menjadi pemicu asam naik. Bila dikombinasikan dengan makanan lain yang manis atau berlemak, maka potensi gangguan lambung bisa meningkat. Lansia yang memiliki riwayat asam lambung atau reflux sebaiknya sangat hati-hati dalam mengonsumsi mangga matang. Namun, bukan berarti mangga harus dihindari sama sekali. Justru, dalam kondisi belum terlalu matang, mangga mengandung vitamin C dan serat yang cukup baik untuk pencernaan dan daya tahan tubuh. Kuncinya adalah mengatur waktu dan jumlah konsumsinya. Jika ingin makan mangga, pilih yang matang sempurna, bukan terlalu matang. Konsumsi maksimal 2-3 potong kecil saja, dan jangan dikombinasikan dengan makanan tinggi gula lainnya. Hindari juga membuatnya menjadi jus tanpa serat, karena bisa mempercepat lonjakan gula darah. Nah, dari mangga yang terlalu matang, kita belajar bahwa bahkan buah yang tampaknya ringan dan akrab di lidah bisa memberi dampak besar pada kesehatan jika dikonsumsi tanpa kontrol. Apalagi di usia lansia, di mana setiap perubahan kecil dalam pola makan bisa berdampak besar bagi keseimbangan tubuh. Kini, kita sampai pada buah terakhir dalam daftar kita. Buah ini sering dikira sehat dan ringan, bahkan menjadi camilan favorit banyak orang karena teksturnya yang unik dan mudah dibawa kemana-mana. Tapi bagi lansia, konsumsi buah ini secara berlebihan bisa menimbulkan gangguan serius pada pencernaan, bahkan menyebabkan sembelit berkepanjangan. Yuk, kita lanjut ke buah keenam dan terakhir, salak. Dari durian yang tinggi lemak, nangka yang memicu gas, anggur kecil dengan kandungan gula yang mengejutkan, cempedak yang berat di lambung, mangga matang yang bisa melonjakkan gula darah, hingga salak yang membuat sembelit, kita telah menjelajahi 6 buah yang ternyata bisa menjadi tantangan bagi tubuh lansia jika dikonsumsi tanpa kendali. Bukan berarti buah-buahan ini musuh bagi lansia. Justru sebaliknya, buah tetap penting sebagai sumber vitamin, serat, dan antioksidan. Tapi kuncinya terletak pada pemilihan yang bijak, pemahaman terhadap kondisi tubuh sendiri, dan tentu saja, mengatur porsi secara tepat. Di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap apapun yang masuk, termasuk makanan yang selama ini kita anggap sehat. Ingatlah bahwa setiap tubuh berbeda. Apa yang cocok untuk satu orang, belum tentu cocok untuk yang lain. Maka dari itu, sebelum memutuskan untuk rutin mengonsumsi buah tertentu, terutama yang kita bahas dalam video ini, ada baiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Terutama bila Anda sedang mengonsumsi obat rutin, memiliki riwayat penyakit kronis, atau mengalami perubahan kondisi kesehatan yang tidak biasa. Menjadi lansia bukan berarti harus menyerah pada keadaan. Justru ini saat yang tepat untuk lebih peka, lebih sadar, dan lebih bijak dalam menjaga tubuh. Setiap pilihan makanan yang baik adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Dengan menghindari buah-buahan yang berisiko,
kita memberi ruang bagi tubuh untuk tetap sehat, aktif, dan nyaman di usia emas. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika menurut Anda informasi ini bermanfaat, silakan klik like, bagikan ke teman atau keluarga, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video kesehatan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani hari-hari indah di usia yang penuh makna ini.